Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di program Junjung UMKM MTV. Kawan sahabat wirausaha di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu lagi di satu program yang mengangkat tagline From Zero to Hero. Nah, para Sri Kandi yang hadir pada hari ini itu membawa satu wawasan baru, ya, sehingga nanti akan kita dapatkan suatu tips untuk kebermanfaatan usaha kita. Di sebelah saya sudah hadir Ibu Ida Suryati dan Ibu Tri Suryani. Nah, Ibu silakan, dari mana? Ya, saya Ida Suryati dari Surabaya. Oke. Berkecimpung di dalam bisnis ini sih baru banget, ikut UMKM mulai tahun 2018. Untuk nama produk saya kebetulan saya dari Banjarmasin ya, aslinya ya. Asli. Jadi muncullah nama Yayak Wadai seperti itu. Yayak Wadai kan kalau dalam bahasa Banjar itu wadai itu kue. Jadi Wadai itu kue. Kuenya Bu Yayak seperti itu. Jadi Ida Suryati, anunya nama bekennya Yayak. Oke. Sudah berapa tahun di Surabaya? Kalau di Surabaya sudah puluhan tahun ya, tapi untuk usahanya menekuni usaha di UMKM ini yang benar-benar masuk tahun 2018. Oh, 2018. Kalau Bu Tri Suryani Rum, ya, asli mana? asli Bojonegoro. Asli Bojonegoro. Jadi Surabaya dan Bojonegoro. Domisili di Surabaya. Surabaya. Tetap pulang kampung. Oh gitu. Setiap minggu pulang kampung ya. Jadi kalau usahanya mulai kapan? Usahanya baru mulai September 2019. Jadi sangat baru. Sangat baru Iya. sekali. Pelaku Ya. baru ya. Nah, bicara usaha pasti bicara kita bagaimana memulainya. Nah, kalau Bu Ida nih, Bu Yayak Wadai, itu saat memulai pertama kali itu apa sih yang melatar belakangi? Sebenarnya gini, munculnya produk Yayak Wadai sendiri itu saya pengennya putri saya itu makan makanan yang nggak asal-asalan jajan di tempat-tempat luar gitu Pak. Jadi setiap kali berangkat kuliah itu saya bawain bekal seperti itu. Jadi bekalnya itu, nah lama-lama si temen-temen satu kampus ITS itu di PENS itu kok dia bawa apa, dia dia itu karena dia ada di organisasi di ITS itu. Jadi saya mulanya pakai segala sesuatu yang tanpa MSG Pak. Jadi karena saya juga ngisi kantin sehat yang nilai gizi kandungan diutamakan. Jadi muncullah itu. Jadi sifatnya yang benar-benar tanpa perwarna seperti itu dia nggak mau karena dinilai makanan yang bergizi. Jadi awal mulanya seperti itu dan akhirnya melebar kemana-mana produknya. Iya ya, jadi awalnya adalah hanya membikinkan anak, kemudian kepinginnya adalah makanan camilan yang berkualitas, sehingga itu jadi satu income baru ya sampai sekarang. Kalau Bu Tri? Saya dulu mungkin awalnya nggak pernah ingin berusaha gitu ya, karena sudah lama mungkin nyaman jadi karyawan seperti itu. Tapi suatu ketika pernah almarhum suami gitu ya, itu pernah bilang, kenapa ini nggak hanya dikonsumsi sendiri hasil konsumsi keluarga dan teman-teman, kenapa nggak dijual gitu. Dari situ akhirnya kan ada keinginan untuk melakukan itu. Jadi akhirnya ya wis lah, kita pengen punya usaha baru. Selama ini kan saya mungkin banyak belajar dari keluarga suami ya. Karena mungkin keturunan ya, ada keturunan Tionghoa gitu ya. Semua kan bisnis gitu. Dari awal-awal saya memulai membantu pengurusan izin-izin itu, akhirnya kan tertarik untuk belajar bisnis gitu. Akhirnya ya mulailah ini dengan mengambil ceruk suatu produk yang mungkin selama ini jarang dicari gitu. Produk-produk jajanan desa gitu. Jajanan desa. Ini kan orang sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang produk luar negeri atau roti-roti yang sehingga yang tradisional dilupakan. Tradisional belum ada ya. Saya merasa saya punya ceruk di situ untuk mengambil usaha yang sebelumnya tidak pernah saya impikan. Akhirnya mulai September itu
saya mulai usaha itu. Oke. Jadi dengan dorongan keluarga akhirnya memulai di 2019 ya. Padahal saat itu sudah memasuki pandemi ya. Nah, ini tantangan nanti yang akan kita bicarakan lagi supaya teman-teman di seluruh Indonesia para wirausaha ini mengetahui bahwa sebetulnya usaha itu memang penuh tantangan seperti itu, dan memulainya pun itu juga membutuhkan suatu effort, di mana kalau Bu Ida Suryati tadi adalah dari latar belakang pengen membuatkan putrinya itu makanan sehat. Nah, kita juga bisa memulainya dari gitu. Itu suatu ide yang sangat bagus, potensi untuk kawan-kawan wirausaha. Nah, kalau di Bojonegoro ini itu saat memulainya memang mulai usahanya di Bojonegoro atau saat ada di Surabaya? Dua-duanya. Karena di Bojonegoro kan produksinya memang di sana. Oh, asli sana ya. Oke. Jadi penjualannya di Surabaya dan Bojonegoro. Penjualannya kalau Surabaya kan saya online gitu. Oh, oke. Jadi kita produksi di sana, melibatkan ibu-ibu sekitar rumah kan. Dulu memang saya pengennya bagaimana ibu-ibu itu yang sekitar rumah itu punya manfaat gitu. Iya. Mengajak. Jadi misalnya produk ini nanti dia setor ya mentah gitu. Tapi tetap itu bahan dan resep-resep dari kita. Betul. Kita nggak ketakutan misalnya, oh nanti resepnya dibagikan mereka jual sendiri, enggak. Oke. Tetap izin kan di kita. Iya, Saya yang betul. punya izin, mereka tinggal melaksanakan itu. Jadi dengan begitu Putri ini sudah bisa membuka lapangan pekerjaan baru di Bojonegoro ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau Bu Ida nih pada saat dulu di luar Surabaya itu pernah nggak waktu itu terbersit di sana membuat satu usaha gitu? Kebetulan saya dari kecil di sini. Memang bapak asli dari Oh, Kalimantan Selatan, gitu. tapi karena kecil sudah mulai di sini, ya seperti itu aja sih Pak. Cuman untuk kalau saya masih skalanya kecil ya, jadi saya masih pakai intern keluarga sendiri. Kalau ada PO dalam jumlah yang besar banget, sekiranya tenaga tidak mencukupi, barulah saya pakai tetangga-tetangga terdekat atau keluarga terdekat. Ya, jadi kita akan simak detailnya lagi tentang produk-produk ini. Kita simak dulu yang satu ini. Kembali lagi di program Junjung UMKM MTV. Nah, sekarang kita akan simak nih berapa produk, apa macamnya nih yang dibawa dari Putri dan Bu Ida. Bu Ida, ini apa saja nih produknya? Nah, kebetulan untuk acara kali ini Junjung UMKM saya cuma bawa 5 produk aja. Oke, tapi semestinya ada berapa nih? Yang sudah sertifikasi halal ada 16 macam jenis. Alhamdulillah sudah. Untuk makanan, untuk minuman masih dalam taraf proses. Kalau untuk makanan sudah keluar semua. Ini kebetulan ada apa namanya ini Bu? Lumpur Banjar. Lumpur. Rasa original pandan. Lumpur Banjar. Itu ada kemasan, 2 kemasan 100 sama kemasan 200. Untuk yang ini yang favorit banget di online baik Grab ataupun Gojek, yaitu untuk risoles mayonya. Harusnya kemasannya 10 sama 6. Ini biar tampak saya bikin kemasan 3. Jadi ada pilihan sampai 10 ya. Kemasan 10 sama 6. Untuk yang ini saya bawa ini sosis Solo. Sosis Solo. Sosis Solo. Luar biasa. Jadi untuk yang ini yang untuk makanan basah-basah, sedangkan untuk yang produk kering kita sudah sampai situ Bondo ada juga Pak. Tapi online. Kalau yang ini dia kacang hijau sama coklat. Pilihannya 2 ya. Kalau yang untuk minuman masih banyak mengandung milk semua. Jadi ada coklat, ada Thai tea, ada red velvet, ada tiramisu, tapi komposisinya cenderung ke coklat Pak. Sama susu. Milk. Lebih banyaknya di coklat ya. Itu varian-varian yang memang di online atau di bazar-bazar
laku untuk produknya Yayak Wadai. Ya. Sebenarnya ada brownies juga. Ada ya 16 ya, 16 Iya. macam ya. Iya, Wih, luar iya. biasa. Dan semuanya ini dengan logo yang menarik ini begini. Ya, dengan logonya ini, Sarangil. Ya, sangat unik sekali. Dari 16 itu alhamdulillah ada beberapa yang sudah sertifikasi halal. Nah, Iya. itu penting sekali bagi legalitas usaha kita. Kalau Bu Tri, apa nih yang dibawa? 5 produk. Nah, judulnya apa nih, Bu? Nama produknya dulu. Yang ini namanya kembang goyang. Wih. Kalau dulu kan waktu Kalau di kampung, mereknya kalau Bu Ida ini Yayak Wadai. Kalau Bu Tri apa? janda Noh, desa. duh, Jadi diulang. janda. Janda jajanan desa. Memang Wih. kita sengaja untuk bikin orang itu ingat dulu. Betul. Kan kita produk baru. Iya. Kan kita harus orang itu gampang mengenal. Oke, berarti semua namanya janda, cuman variannya ada beda-beda. Misalnya ini saya tahu seluruhnya ada 12 yang 12. IRT. Oke. Kalau ini kembang goyang. Dari apa itu? Ini dari biasa tepung beras. Oke, kalau yang lainnya? Kalau ini ada 4 varian. Oh, 4 varian. 3 varian. Sengaja kita kan ingin menggait. Apa manis? Ya, Apa ini ada yang asin? original Original. sama coklat Jahe. ini. Oh, ada jahenya. Iya. Wes. Terus yang ini apa? Rengginan. Rengginan. Itu juga punya 4 varian gitu. Oh, 4 varian. Iya, juga. Coklat juga. Enggak, yang kita Apa? ada manis, asin, Manis, terasi, asin. sama apa? Original. Original. Nah, ini keripik biasa orang kampung kan harus. Iya. Ini semua bahannya dari kampung juga. Iya. Ini Pisang. ya. Variannya? Kalau ini cuma kita yang ori aja. Ori aja. Iya. Oke. Terus yang ini biasa, ini kan apa, kacang sembunyi. Cuma ini yang Apa itu, Bu? kacang sembunyi. Ini kacangnya sembunyi di sini. Oh. Kacang sembunyi, Iya. kawan. Nah, ini kan yang banyak Ya, orang suka. asal duitnya nggak sembunyi. Yang ini itu kacang goreng pasir. Nah, ini ya keren Selama ini. ini kan kacang goreng. Betul. Kacang di oven ya. Kita sengaja di Ya, jadi- pakai pasir. Betul. Jadi ini janda cemilan desa. Oh, namanya Omah Cemilan dan lengkap ada PRT-nya dan variannya ada kacang goreng Goreng pasir. pasir. Iya. Satu aja ya. Apanya? Variannya? Iya, soalnya Satu. digoreng melalui pasir. Oke. Jadi nggak digoreng. Kemasan 100 berapa ini? 150. 150 gram ya. Oke. Jadi produk-produk ini memang memunculkan konten lokal ya. Konten lokal dan itu membuat para ibu-ibu di Bojonegoro itu punya aktivitas tambahan dan penghasilan tambahan sehingga oleh Putri Suryaningrum ini ditangkap peluangnya bagaimana produk ini bisa sampai ke Surabaya dan luar kota Surabaya sehingga pemasarannya dibantu, kemudian izinnya juga dilegalkan oleh Putri. Nah, produk dari 12 itu tadi semuanya sudah satu PRT ya? Sudah. Oke, sudah satu. Selain PRT apa aja, Bu? Kita masih mencoba yang Ya. itu kan yang izin halalnya. Itu. Oke, masih Kita ongoing mencari ya? yang gratisan gitu. Dari fasilitasi dari Iya, dinas ya. iya. Nah, nanti mungkin dengan berjalannya waktu mungkin sudah dikenalkan dengan dinas mungkin akan difasilitasi seperti itu. Nah, kalau Bu Ida ini tadi sertifikasi halal, Iya. kemudian apa lagi? Yang untuk produk saya masih sertifikasi halal aja Pak. Oke. Tapi kalau untuk SIUP, NIP, IUMK, TDP, Oke. AA itu sudah ada semua. Nah, itulah Oke. pentingnya kita sebagai Ya. seorang wirausaha punya NIB. Ya. Nah, nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha dan IUMK itu izin usaha mikro kecil. Itu satu nomor kawan. Jadi kawan-kawan bisa mengaksesnya secara online di www.oss.go.id. Cukup mudah, 5 menit 10 menit selesai dan segera bisa aman, nyaman dalam berusaha. Sehingga kalau kita sudah legal di awal itu enak untuk memasarkannya. Sebab sekarang itu memang penting sekali legalitas itu. Nah, adakah kendala pada saat sertifikasi halal ini? Alhamdulillah kebetulan mungkin diberikan jalan. Hmm. Jalannya lancar-lancar banget dan Oke. itu memang
saya difasilitasi Pak. Ya, jadi produk saya yang legalitas halal itu kapan hari benar-benar 0 rupiah. Wih, alhamdulillah. Tidak mengeluarkan dana sama sekali. Alhamdulillah. Cuman memang kita harus bersabar. Betul. Memang kita butuh waktu, jadi kita pengajuan, kita survei, disurvei dulu dari bahan-bahan yang kita buat sama sekali nggak ada yang ada unsur yang tidak ada logo halalnya. Betul. Jadi kalau salah satu bahan yang kita pakai belum tertera ada logo halalnya tapi tidak diperpanjang masanya, itu ditolak. Karena ada satu kemarin yang juga sempat ditolak, Bu, ini memang dia ada halal tapi dari bahan baku ini ya. Iya, bahan baku. Ini ada logo halalnya tapi dia tidak perpanjangan. Jadi dicarikan penggantinya. Jadi masih nunggu dulu saya Pak. Jadi kayak tepungnya itu harus harus berlabel halal. Iya, kemudian apa namanya gulanya, kemudian lain-lainnya bahan pokoknya ya. Bahan baku itu jadi unsur halalnya ada semua tercatat, jadi kita rincikan semua. Jadi dari sana, setelah itu kita disurvei di lokasi tempat produksi. Ya, jadi tempat produksi, sanitasinya, kebersihannya, tempat alurnya ya, alurnya itu diproses, dilihat dari departemen. Sehingga sebetulnya sertifikasi halal itu tidak sulit kalau kita memang mengerti alurnya, kemudian juga mengerti bahwa bahan-bahan yang kita pakai itu berkualitas sertifikasi halal. Nah, itulah sertifikasi itu penting bagi produk kita karena ujung-ujungnya juga untuk peningkatan pemasaran kita. Kembali lagi di program Junjung UMKM From Zero to Hero. Nah, bicara tentang produk, pasti masing-masing ini punya keunikan komposisi ini. Nah, Bu Ida, itu kalau lumpur tadi, komposisinya apa aja nih yang bisa dijelaskan? Yang terutama kita pakainya natural ya, jadi kita nggak pakai bahan pewarna nggak, jadi kita pewarnanya alami dari daun pandan. Nah, untuk warna hijaunya juga kita pakai pandan yang berwarna hijau itu kan ada 2 jenis macam pandan ya. Terus untuk putihnya juga kita pakai juga bahan bakunya bahan dasar santan. Kalau yang untuk ini lumpur banjar ini. Terus kalau untuk minuman kita mix ini, terutama saya lebih cenderung ke susu. Jadi kalau coklat mix susu seperti itu. Ini tanpa pemanis yang biar manis banget enggak. Jadi bahan bakunya nggak sulit ya? Enggak. Memang mudah. Mau yang bikin mau belajar boleh. Dibuka kesempatan nih sama Bu Yai. Aja kesempatan saya nggak masalah sih. Kalau untuk resource-nya juga gitu. Ini lagi di Grab ini benar-benar naik ya. Kalau ini jadi bahannya juga gitu, untuk ada sosis, telur sama mayo seperti itu. Dan kalau untuk yang higienis, jadi seperti mayonya juga kita nggak beli Pak. Kita, bikin sendiri. Kita untuk bikin sendiri. Sausnya juga gitu, nggak mau yang beli. Jadi mintanya bikin produk sendiri. Iya, betul. Sehingga semuanya handmade. Jadi dia menjaga seperti itu. Kalau Putri nih, kalau komposisinya yang unik apa nih yang dari 12 macam ini? Yang unik coba ini aja ini. Paling unik ya. Jadi biasanya kita beli di minimarket itu kan di open, kemudian juga produksinya produksi pabrik. Kalau ini produksi dari rumahan kita sendiri. Gitu ya, uniknya dia digoreng pakai pasir ya. Wah, itu unik, itu nggak ada di Surabaya itu. Nggak ada. Gitu ya, pasirnya dari Lumajang kalau Surabaya. Ini yang bahannya itu yang sulit. Iya. Jadi harus sudah di itu sekarang pabrikan langsung ngambil ininya ya ke petani ya. Belum panen udah dibeli. Itu masalahnya. Nah, kalau penjualannya kalau Bu Tri gimana aja nih kanalnya? Kita selain offline juga online. Di Facebook kita punya konten Rumah Cemilan Janda. Selain Rumah
Cemilan Janda. Oh, Omah. Kalau di Facebook Omah Cemilan Janda. Ya. Kalau di IG juga ada Omah Cemilan. Sama Omah Cemilan Janda. Juga di IG sama pribadi ya. Kalau di WA ada? Di WA ada. Itu pakai nomor 0813 3001 8808. Oke. Nah, kalau Bu Ida, apa saja kanal pemasaran yang di Saat ini lebih banyak cenderung di online karena kondisinya pandemi seperti ini. Untuk offline-nya baru jalan ngikut basar, Pak. Ada basar-basar dari komunitas atau dari pihak pemerintah. Untuk WA saya bisa di 0857 4830 7619. Untuk di IG tag aja Yayak Wadai, nanti sudah keluar. Untuk di FB boleh ditulis Yayak Wadai atau tag aja nama saya Idayati, akan muncul pancake saya dua macam untuk risol, sayur sama aneka kue dan minuman segar. Itu keluar seperti itu. Kalau untuk di marketplace bisa dikunjungi di Shopee juga ada. Terus ya semua Yayak Wadai ya, @Yayak Wadai. Aneka kue dan minuman segar Yayak Wadai seperti itu. Kalau untuk di map googling cari aja, nggak usah susah-susah, alamatnya tag aja, langsung tulis aja aneka kue dan cookies dan cake Yayak Wadai, akan muncul semua. Gitu. Nah, itulah pentingnya kita punya satu brand yang unik, sehingga pada saat kita di tag itu untuk mencari pencariannya itu memudahkan para calon pembeli kita. Nah, kalau skema penjualan apakah juga ada sistem reseller gitu diterapkan di Putri sama Bu Ida? Iya, Bu Ida. Kalau di saya kebetulan banyak dari teman-teman itu kondisi seperti ini, kita nggak boleh ego menang sendiri. Betul. Kita jual aku pokoknya produkku aja yang laku, aku nggak bisa. Jadi kita penting kolab, Pak. Kolab itu penting banget. Jadi kalau ada produk teman ya boleh lah. Bu minta tolong dibantu jualin, oke. Ibu minta aku mau jualin, mau dikasih harga berapa? Karena saya nggak bisa. Terserah, ada yang memang dia, Bu aku jual harga sendiri boleh, aku jual sendiri boleh, nggak masalah. Tapi nggak boleh pakai merku ya kalau harganya beda. Kalau pakai merku harganya harus sama, supaya nggak ada persaingan harga. Jadi seperti itu. Tapi ada batas minim, Pak, minim ordernya untuk reseller ya. Kalau Putri Suryaningrum hampir sama gitu, kita juga sama, saling terjauh di kota mana? Saya pernah kirim di Kalimantan. Bali ya. Beberapa kali ke Bali. Beberapa kali juga ke Jakarta, Tangerang. Itu semua online ya, dari online. Kalau Bu Ida paling jauh dari mana? Paling jauh Situ Bondo. Situ Bondo ya. Tapi untuk jenis yang kering, Pak. Kalau basah kan iya, durasinya betul. Trenggalek juga pernah. Itu pakai yang ekspres. Kebetulan produk saya itu sudah matang semua. Apa travel apa? Bis ya. Bis. Jadi sampai keesokan harinya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Saya konfirmasi balik si pembelinya seperti apa. Nah, kalau pemesanan lewat WA itu apakah memang dibuka tiap hari atau memang hari-hari tertentu untuk kan utamanya yang basah ini, Bu? Saya ada sebagian produk yang PO seperti itu ya, untuk brownies yang temanya besar, untuk hajatan, orang punya hajat, punya gawe untuk undangan itu berdasarkan PO. Tapi untuk yang ready pasti selalu ada juga, Pak. Nah, ini yang menarik. Jadi kita bisa pesan lewat PO, ya kan, baik camilan yang basah maupun yang kering, cukup di nomor WA yang tadi sudah disebutkan oleh Putri. Kita simak dulu yang satu ini. Di program Junjung UMKM dari MTV. Nah, sekarang saya ingin tahu nih Bu Ida dan Putri, setiap usaha pasti butuh peningkatan kualitas, peningkatan diri dan peningkatan usaha, ya kan? Nah,
cara-cara apa yang sudah dilalui selama ini oleh Bu Ida? Saya kalau untuk diri pribadi ya dulu ya, Ya. jadi semua kan dari diri sendiri. Betul. Bekal ilmu dari diri itu saya pernah ikut ini sih, kalau untuk ini apa IT-nya ngikut di Juanda 22 Dinas Provinsi. Oke. Belajar untuk IT-nya. Oke. Seperti itu juga ngikut di pahlawan ekonomi. Oke. Ada juga dari mikromentor kebetulan juga jadi mentoring Jadi di mentor, sana dan oke. punya Minte yang diajari mengenai kewirausahaan juga keamanan cyber di Oke. mikromentor. Iya. Terus juga ada di Wiranesia. Oke. Ada juga di Hipmikindo. Oke. Seperti itu. Kalau untuk sertifikasi saat ini masih aktif di Interskill juga. Nanti bakalan ada juga bulan April ini di Mikromentor juga dari Kaji. Iya, seperti itu, Pak. Jadi Kalau- selalu ngikuti mana yang rasanya kita kurang Betul. banget ilmunya. Karena peningkatan itu seperti nggak akan Iya. habisnya karena kita selalu harus update Iya, ya mengenai iya, kewirausahaan. Kalau Putri? Sama, tapi mungkin gini ya, karena saya ini pelaku baru ya, mungkin masih sangat baru sekali, jadi memang perlu peningkatan Ya, dan betul. ilmu itu yang mungkin bisa membantu perkembangan dari usaha kita. Oke. Ya, mungkin kita menggeber ikut pelatihan Ikut komunitas juga ya. Saya dengar kan di Bojonegoro ada Prima Iya, Utama ya. Prima. Oke. Komunitas di Wartawan juga ada. Oke. Apa namanya? Sama komunitas usaha Oh, komunitas usaha. Dan itu rajin untuk membuat pelatihan. Betul, betul. Terkait pelaku usaha. Misalnya kita ada pelatihan kewirausahaan, ada pelatihan mungkin apa itu foto produk, dan banyak pelatihan, dan itu mungkin sangat membantu kita dalam meningkatkan produk kita. Tidak hanya bagaimana soal rasa, tapi juga packaging kita. Betul. Jadi kita diajari bagaimana tampilannya itu supaya bagus. Iya. Nah, itu saya banyak belajar di komunitas itu. Iya. Selain juga komunitas yang di Bojonegoro di Prima Utama itu juga sangat membantu kita. Iya, betul. Karena memang sejatinya kita itu kan makhluk sosial. Jadi apalagi sebuah usaha nggak bisa terlepas dari komunitas kan gitu. Nah, bicara tentang peningkatan produk pasti juga ada peningkatan diri dari personal branding nih. Nah, kalau menurut Ibu Ida, personal branding itu perlu apa enggak sih buat diinfo ke teman-teman? Sangat perlu banget ya. Kalau memang namanya kita belum unik nama ya, Yeah. kita perlu sponsorin, perlu kenalin kan. Yeah. Orang nggak tahu ya apa sih Yayak Wadai itu gitu. Betul. Jadi gimana orang perlu tahu ya, saya harus banyak-banyak promo, Betul. banyak-banyak memperkenalkan produk. Oh, karena sudah tersertifikat nama saya Yayak Wadai. Betul. Jadi oh ini loh produkku ini, seperti Yeah. ini, dengan varian ini, dengan harga segini, dengan rasa seperti ini, seperti itu, Pak. Jadi harus banyak lah ngiklanin, promoin, juga kita kasih juga kuesioner juga, Survei ya. Iya, Nah, survei survei. juga. Ya, karena memang kebutuhan pasar itu bisa didapat dari survei itu. Iya. Sehingga kita tahu saat bulan ini butuhnya sebetulnya apa kan gitu. Ya, sehingga kalau personal brandingnya naik, tentu saja produknya ini ikut naik gitu. Kalau Putri, apa nih personal branding tipsnya buat teman-teman nih? Pertama mungkin kalau saya karena ya itu baru lebih banyak keunikan apa, Oke. sampai memikirkan apa ya. Iya. Mau Dapat inspirasi dari mana itu Janda? kebetulan gini, saya kan Dari mimpi apa? iya, Apa? saya kan ikut komunitas di wartawan krim gitu ya. Apa? Hukum dan Oke, hukum. ya. Itu. Biasanya kan mereka punya pikiran yang Negatif. agak ngeres Iya. tapi unik gitu. Dari situ akhirnya kan sering komunikasi apa ya, kalau saya kasih jajanan desa gak menjual itu. Betul. Gitu. Akhirnya ya apa nek janda gitu. Waduh, itu bahaya ini. Itu namanya memperkenalkan diri sendiri, saya bilang gitu. Iya. Ya enggak, kan janda itu punya dua arti gitu. Selain juga nama singkatan dari jajanan desa, Betul. juga itu apa ya, kita simbol dari kemandirian gitu. Betul. Jadi awalnya seperti itu. Jadi keunikan itulah yang bisa menginspirasi setiap ide dari produk kita. Nah, produk kita yang ditonjolkan adalah jajanan, otomatis dengan
janda tadi, maka kita bisa terinspirasi pula mengangkat konten desanya, jajanan desa. Nah, jadi terkait dengan personal branding itu sangat penting, seperti yang disampaikan oleh Bu Ida dan Putri. Kita simak dulu yang satu ini. Nah, kembali lagi di program Junjung UMKM MTV From Zero to Hero. Nah, di segmen terakhir ini kita akan tahu nih tips dari kedua sahabat kita ini tentang usahanya saat pandemi. Jadi kita semua pasti mengalaminya, tapi kedua sahabat ini pasti punya tips. Silakan dibagikan, Bu Ida. Iya, kalau untuk saya sendiri terus terang awal mulanya kaget. Karena apa? Saya cenderung 100% di offline. Karena offline di ITS Hotma ya. Jadi produk saya itu murni di sana dulunya. Terus dia ada kampusnya stop. Terus otomatis ya kaget. Gimana? Tapi kita harus tetap bertahan. Kita perlu makan juga gitu. Jadi gimana? Akhirnya saya rubah pasar saya. Segmen pasar saya rubah yang asal mulanya cuma untuk para mahasiswa aja. Jadi saya kembangkan ini ibu-ibu yang suka browsing, suka main HP. Jadi seperti itu. Apa yang lagi dibutuhkan emak-emak kekinian ini? Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi saya mengikuti tren yang lagi tren juga seperti itu. Tentunya yang laku juga ya. Kalau ngikutin tren nggak laku juga buat apa? Seperti itu. Terus yang segmen pasarnya saya berubah. Ya bukan 100% berubah tapi masih ada. Terus juga produk yang agar bisa dijual dalam jangka panjang. Saat pandemi itu ada transformasi dari yang kaget tadi ke sampai dengan jalan lagi berapa minggu itu? Begitu kaget sampai dengan kaget juga harus bertahan. Pertama sih kan menunggu pengumuman. Oke. Ada iya. Tunggu dulu. Okay. Tapi saya akan berjalan. Tetap semangat ya. Oke. Di rumah juga tetap buka. Jadi ada offline di rumah sih. Cuman nggak besar-besar banget seperti itu. Di rumah juga ada offline. Tapi yang besar banget kan yang di ITS gitu loh, Pak. Betul. Ya seperti itu. Dari situ wah kalau nunggu sampai kapan pandemi nggak berakhir, bagaimana dapur kita mau ngebul? Akhirnya gencarlah kita yang di online juga. Jadi kita terus ngikutin Zoom ikut nggak pernah kayak anak sekolah lagi kan HP terus Zoom. Kita ikut yang syaratnya harus gini ikut aja nggak apa-apa. Kita timba ilmu terus, kita ini sembari produksi ya Pak ya. Sembari menawarkan produk kita, sembari kita ke teman-teman kita, ayo aku ada di sini nih, belajar di sini gini. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu aktif sih. Istilahnya ya menjemput bola seperti itu. Kalau kita nunggu orang yang datang kita, ya bisa ya kalau Putri nih, nah apalagi yang barusan buka ini 2019. Nah, begitu buka ada tamu namanya Mbak Corona, gimana tuh tipsnya? Kuncinya kalau saya itu mulai digital. Karena kan ketika saya sudah mulai September kan, itu Januari sudah dapat izin, 2 bulan berikutnya kan akhirnya pandemi. Dan itu selama ini kan masih offline dulu, itu, tapi ternyata kan retur banyak. Akhirnya kan nggak, kalau gini terus ya nggak mungkin saya gemar di online-nya itu. Kita berusaha mulai digital itu yang pertama itu. Dari situ akhirnya ya lama-lama akhirnya kan banyak yang tahu. Karena kita memanfaatkan relasi. Follower juga itu sebenarnya aset kita. Dari follower itu kita banyak cara yang saya lakukan. Sehingga mengelola pelanggan lama itu lebih baik daripada mencari pelanggan baru gitu kan. Kan sudah ribuan gitu ya. Gampang. Nah, kalau tipsnya nih, ini kita lihat sudah ada 16 varian, di sini ada 12 varian. Itu tipsnya untuk para pengusaha muda ini bagaimana? Ya, Bu Ida. Kalau buat pengusaha muda ini tipsnya ya adik-adik yang muda-muda itu tetap semangat, jangan segan-segan untuk berinovasi. Berinovasi, survei pasar, kita
kejar seperti apa. Banyak yang kreatif lah daripada yang tua-tua yang muda-muda ini rasanya. Mereka lebih banyak pengusaha-pengusaha muda yang sukses, tapi terus juga harus seperti itu ya, tetap harus diolah juga seperti itu, dan jangan lupa terutama kebersihan, karena kebersihan makanan juga itu nilai rasa juga. Tapi kalau untuk packaging yang muda-muda jago banget juga untuk packagingnya. Iya, kemasan kekinian. Iya, Nah, kalau kekinian. Putri nih, kalau untuk para wirausaha muda yang pengen memasuki area wirausaha bagaimana? Yang utama harus mampu mengambil ceruk gitu. Oke. Jangan sama, kalau kita sama dengan produk orang lain, itu kan artinya kita bertempur di pasar gitu. Kita harus mencari pasar kita sendiri. Dan itu mungkin yang perlu dilakukan oleh para pemuda itu ya. Karena bagaimanapun dia kan kreatif. Karena dia mampu mencari celah-celah yang bisa dimasuki untuk menjalankan usaha dia gitu. Jangan hanya kita mengekor gitu. Kebanyakan kan gitu, jualan mengekor gitu. Betul. Jadi itu tadi kita sudah simak dari awal hingga akhir acara ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Tidak hanya berdiri sebagai penonton, tapi kita sebagai wirausaha harus segera action. Tentu saja didukung oleh legalitas usaha dan produk yang baik. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sahabat yang sudah hadir, Bu Ida dan Putri. From Zero to Hero dari Junjung UMKM akan kembali lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.